Salve, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Mari kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam proses pembelajaran ini kami dapat lebih fokus, terutama dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan melihat apa saja sumber-sumber iman dalam Gereja Katolik. Nah, yang pertama ada kitab suci, yang kedua ada tradisi gereja, dan yang ketiga ada magisterium. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita pada kesempatan ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan untuk mampu memahami dan mempercayai kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja sebagai sumber utama untuk mengenal Yesus, sehingga semakin lebih mengenal Yesus. Yang kedua, anak-anak dapat mewujudkan ajaran Yesus sebagaimana diajarkan oleh kitab suci, tradisi, dan magisterium dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pertama, kita akan membahas tentang kitab suci. Pada bagian ini, kita akan melihat kitab suci sebagai sumber iman. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang kitab suci, kita pun harus mengetahui apa itu kitab suci. Nah, kitab suci adalah kumpulan tulisan yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui para nabi dan rasul yang menjadi pedoman iman dan moral umat Kristen. Dalam kekristenan, kitab suci merujuk pada Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kitab suci terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kitab suci Perjanjian Lama, dan yang kedua, kitab suci Perjanjian Baru. Adapun isi dari masing-masing kitab-kitab tersebut, yaitu dalam kitab Perjanjian Lama berisi tentang sejarah, hukum, nubuat, dan puisi yang mengarahkan umat kepada kedatangan Mesias. Sedangkan dalam kitab suci Perjanjian Baru berisi tentang kehidupan, ajaran, wafat, kebangkitan, dan karya keselamatan Yesus Kristus. Kitab suci ditulis oleh manusia di bawah bimbingan Roh Kudus, sehingga isinya benar dan berotoritas dalam hal iman dan moral. Berikut kita akan melihat peran kitab suci. Adapun peran kitab suci yang kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama, menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua, menjadi pedoman hidup dan dasar iman. Dan yang ketiga, mengenal Yesus Kristus sebagai pusat iman Kristen. Bagian yang kedua yaitu tradisi suci. Pada bagian ini kita akan melihat tradisi suci sebagai sumber iman.
Apa itu tradisi suci? Nah, tradisi suci adalah penyampaian ajaran Kristus secara lisan, praktik, dan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi oleh gereja di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat baik tradisi ataupun kitab suci, semuanya berjalan di bawah bimbingan Roh Kudus. Berikut kita akan melihat kaitan antara tradisi dengan kitab suci, yaitu tradisi mendahului penulisan kitab suci. Contohnya, ajaran Yesus Kristus dan para rasul awalnya disampaikan secara lisan. Yang kedua, tradisi dan kitab suci saling melengkapi, membentuk satu kesatuan, yakni sumber wahyu ilahi. Selanjutnya, kita akan melihat contoh tradisi suci, yakni diantaranya pengakuan iman, liturgi, sakramen, dan ajaran magisterium gereja. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian yang ketiga tentang magisterium gereja. Magisterium berasal dari bahasa Latin, yaitu magister, yang artinya guru, yang juga bermakna luas, yang bisa berarti presiden, kepala, direktur, dan sebagainya. Namun juga dalam makna yang sempit, magisterium dapat berarti seorang pengajar atau pembimbing kaum muda. Magisterium yang merupakan kata benda dapat juga merujuk pada jabatan seorang magister. Maka dapat dikatakan bahwa magisterium gereja adalah otoritas gereja, yakni uskup dan paus, yang bertugas menafsirkan kitab suci dan tradisi dengan otoritas ilahi. Berikutnya, kita akan melihat hubungan antara kitab suci, tradisi, dan magisterium. Adapun keterpaduan dari ketiganya, yaitu kitab suci dan tradisi adalah sumber iman. Sementara magisterium memastikan pewartaan kebenaran iman agar tetap setia pada wahyu Allah. Sehingga dapat kita katakan bahwa dari ketiga sumber iman dalam gereja Katolik tersebut sama-sama merujuk pada wahyu Allah. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari bersama sumber-sumber iman dalam gereja Katolik, mulai dari bagian yang pertama yaitu kitab suci, yang kedua tradisi suci, dan yang ketiga magisterium gereja, langkah-langkah kita sebagai seorang Kristiani yang dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membaca, merenungkan, dan memahami kitab suci sebagai bentuk perjumpaan dengan Allah. Kita pun dapat mempraktikkan tradisi suci dalam kehidupan sehari-hari seperti doa, menerima sakramen, dan kasih kepada sesama. Dan yang bagian yang terakhir, kita pun harus tetap berpegang pada ajaran magisterium untuk semakin meneguhkan iman kita akan Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, kita telah mempelajari bersama materi kita pada kesempatan ini, dan sekarang kita sudah selesai dalam pembahasan kita pada materi kita di kesempatan ini. Maka, sebagai seorang yang beriman, kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, pada kesempatan ini, dengan bersama-sama mendoakan doa Bapa kami.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.